Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali di YouTube channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Perkenalkan, nama saya Aini Maskuro, guru IPA di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada video ini saya akan berbagi praktik baik tentang pengimbasan pelatihan yang telah saya ikuti. Pelatihan tersebut adalah pelatihan peningkatan kompetensi pedagogi guru jenjang SMP yang dilaksanakan oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur. Program tersebut merupakan pelatihan pendukung prioritas program nasional yang diselenggarakan selama 5 hari di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Seperti apa keseluruhannya? Simak ya video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan guru dan terutama Bapak Kepala Sekolah kita telah meluangkan waktu untuk hadir di sini mengikuti acara pengimbasan penerapan pembelajaran mendalam dalam program pelatihan pendukung program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh PBBTK Jawa Timur. Sebelumnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Eko Hartoyo MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini rekan kita Ibu Aini telah mengikuti kegiatan atau program prioritas nasional di bidang pendidikan. Pada akhir-akhir ini Bapak Ibu, pendidikan itu mengalami perkembangan yang sangat besar. Tentunya segala aspek-aspek dan kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan juga harus mengikuti. Salah satunya adalah program atau kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pembelajaran mendalam. Di dalam pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu, namanya pembelajaran itu ada proses belajar mengajar. Sebenarnya di dalam kegiatan yang ada istilahnya mendalam berkaitan dengan PBM, ada belajar mendalam, ada juga mengajar mendalam sebenarnya. Cuma kadang-kadang di dalam pelatihan dan sebagainya itu tidak dipisah, tergantung dari audiens atau peserta didiknya. Oleh karena itu Bu Aini mengikuti program, kalau tidak salah itu kemampuan pedagogi dalam penerapan pembelajaran mendalam. Ada 3 prinsip dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran. Yang kedua apa Boy? Kebermaknaan. Dan yang ketiga menggembirakan. Nah, prinsip yang pertama berkesadaran itu artinya bagaimana Bapak Ibu guru itu meyakinkan kepada anak, memberikan kesadaran kepada anak bahwa anak datang ke sekolah itu atas kesadarannya sendiri. Anak belajar dengan rajin atas kesadarannya sendiri, bukan hanya dari rumah datang ke sekolah, duduk mengikuti pelajaran, pulang.
Tetapi anak-anak itu mulai berangkat dari rumah sampai mengikuti pembelajaran di sekolah. Itu anak-anak memiliki kesadaran yang tinggi. Saya ke sekolah dengan sadar mengikuti proses belajar mengajar. Karena berkesadaran maka anak-anak itu memiliki semangat yang tinggi, memiliki rasa emosional yang baik, memiliki rasa ketergantungan dan kebutuhan. Saya kalau tidak belajar nanti saya diam saja. Nah itu berarti anak-anak sudah sadar bahwa dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kebermaknaan itu artinya bermanfaat. Jadi anak-anak itu sadar ikut belajar, mengikuti pembelajaran. Dan dia juga paham betul manfaat yang akan dia peroleh pada saat mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu zaman dulu itu pada kegiatan persepsi di samping menjelaskan tujuan pembelajaran, guru itu biasanya memberikan penjelasan juga tentang manfaat pembelajaran. Nah, untuk mengetahui dan untuk menarik perhatian anak-anak itu supaya tahu manfaatnya, itu biasanya guru memberikan contoh-contoh yang kontekstual dan faktual. Kalau misalkan di matematika ada aritmatika sosial atau soal-soal aljabar dan sebagainya itu dibuat soal cerita yang sering diketahui oleh anak-anak di kehidupan sehari-hari. Bahasa Inggris juga begitu, IT juga begitu, bahasa Indonesia seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa yakin bahwa apa yang dia pelajari memiliki manfaat di kemudian hari. Kemudian prinsip yang ketiga adalah menggembirakan. Menggembirakan itu artinya bukan belajar itu nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, dan sebagainya, bukan begitu maksudnya. Tetapi anak-anak itu gembira dalam mengikuti pembelajaran dengan mencatatkan dia akan memiliki motivasi yang tinggi. Dia tidak tertekan, dia enjoy mengikuti pembelajaran, tidak ada bullying dan sebagainya. Bebas dari rasa takut. Karena kebanyakan anak-anak itu disuruh maju dan tidak mau. Alasannya takut salah, kemudian dibully oleh siswa dan sebagainya. Nah ini maksudnya menggembirakan itu anak-anak itu dengan kesadaran sendiri, dengan penuh keyakinan bahwa ini bermanfaat, maka anak-anak itu berminat untuk mengikuti pembelajaran. Nah pembelajaran menggembirakan itu bukan dilihat dari sisi guru, tapi dilihat dari sisi siswa dan dari pembelajaran. Kadang-kadang kita salah kaprah, gurunya mengajar dengan menarik, dengan menyanyi-nyanyi, dengan memberikan hadiah pada saat anak mampu menjawab pertanyaan macam itu. Tapi anak-anak itu merasa bahagia, merasa nyaman, merasa menikmati, merasa enjoy mengikuti pembelajaran ketika anak-anak itu bebas bereksplorasi, ketika anak-anak itu bebas berpendapat, sehingga mereka itu mengikuti pembelajaran dengan tanpa beban. Tapi tanpa beban itu bukan sembarangan, karena dia sudah sadar dan paham manfaatnya, maka dia bebas berpendapat, bebas berkreasi dengan tujuan yang terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu sebenarnya yang diharapkan pada saat anak-anak mengikuti proses pembelajaran. Makanya pembelajaran dalam ini ditekankan oleh kementerian dengan catatan yaitu gurunya harus paham betul bagaimana menciptakan anak-anak itu belajar secara mendalam. Nah, oleh karena itu metode pembelajaran, kemampuan pedagogik sahabat guru untuk melaksanakan pembelajaran itu harus betul-betul ditingkatkan. Nah, oleh karena itu Wah ini kemarin mengikuti itu, mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi
masih pedagogik dalam menerapkan pembelajaran andalan. Tentunya beberapa metode yang mampu memberikan anak-anak itu berminat, senang, itu ada beberapa metode pembelajaran yang kira-kira dapat mengaktifkan peserta didik dalam belajar. Ada brain listening, project listening, ada discovery learning, ada inquiry learning. Itu semua metode-metode itu mampu membuat anak-anak itu berkreasi, berpendapat, bernalar kritis, tetapi kegiatan-kegiatan itu harus dibarengi dengan rasa enjoy. Itu mungkin yang sekilas saya sampaikan tentang pembelajaran mendalam. Kemudian selanjutnya banyak yang akan dijelaskan. Nah, diharapkan ilmu yang didapatkan oleh KUI ini setelah penjelasan akan ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran dan pendidikan yang sudah dilakukan oleh sekolah maupun oleh pemerintah dapat tercapai. Demikian sambutan dari saya sebagai kepala sekolah pendidikan BIPA, dan terima kasih Bu ini telah mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan pedagogik, dan saya harapkan ilmunya ini bisa dibagikan dan ditindaklanjuti oleh kita semua. Berikutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala. Dan untuk selanjutnya kita belajar bersama ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman biar tidak terganggu pagi-pagi karena dari rumah sudah perjalanan jauh ya, dan kita itu biar enjoy, meskipun enjoy itu tidak harus dengan speaking saja, tapi kalau kita mulai dengan bahagia, insya Allah segala agenda kita akan lancar. Mohon teman-teman untuk berdiri semua sebentar saja. Sebentar. Berikan direkam dari sini. Adik-adik yang baik. Iya, besar. Ini Mbak. Iya, bagian shock masih. Bukan yang itu kan forum bawa. Nice. Coba cek. Teman-teman berpasangan ya, kita bukan terus sajian tapi ya berpasangan. Wira dengan Bully, Bapak Amin dengan saya nanti. Oke, jadi ini ya Bapak, bisa menilai Bapak yang nilai saya panas sama Bapak ya. Jadi bareng sama Bapak, Bully. Oke, siap. Bapak yang sama Pak Osi. Bapak sama Pak Osi. Oke. Nah, alhamdulillah sudah berpasangan semua. Jadi kita mau kembali ke masa kecil dulu Bapak. Sebentar saja. Jadi teman-teman nanti sudah tolong sama Bapak Muniji. Nah, tangannya itu ya dengan biasanya ini ya. Tangannya Bapak begini, tangannya Pak Osi di tengah. Bapak dua tangannya. Pak Osi satu. Ya, tangan satu ya. Jadi petunjuknya kalau misalnya angka satu mendekat, dua menjauh, tiga tepuk, dan satunya temannya jangan sampai kena, kan sakit kalau kena tepuk ya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Satu mendekat, agak dekat, dua menjauh, tiga tepuk. Tapi saya agak nanti ya, mungkin ya teman-teman ya. Yang dekat tangannya loh. Iya, tangannya yang mendekat. Kenapa yang mendekat? Oke, ya. Bismillah. Satu, dekat, satu, dua, tiga. Bismillah.
biar kita bahagia, setidaknya kalau kita senyum beban kita mulai berkurang seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada pernyataan dari Bapak Menteri kita ya, ada quotes ya yang menarik ya. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menafsirkan apa maksud dari kalimat ini, satu teman guru aja. Ya Pak, ayo mungkin panas. Salah satunya pegadaian. Siapa? Siapa Pak? Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, bagian yang mungkin Pak mau menanggapi perkataan yang bagus dari Bapak Menteri, mungkin bisa ditafsirkan. Kalau saya mengamati apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Abdul Murti ini, growth mindset itu adalah cara berpikir yang selalu ingin tumbuh berkembang. Jadi perbandingan terbalik dengan mixed mindset. Sehingga orang yang punya pendirian ingin selalu bertumbuh, ketika dia menghadapi masalah, justru itu merupakan suatu hal untuk orang tersebut bisa menjadi lebih baik. Begitu. Tidak mudah putus asa, justru sesuatu hal yang terjadi itu merupakan tantangan untuk orang tersebut. Begitu saja Ibu Aini Mas Bro. Terima kasih terus untuk Pak Ananda. Jadi kita tuh menganggap masalah itu kecil ya. Kalau kita menganggap masalah itu besar, maka insya Allah kita akan kebingungan ya. Meskipun diomongkan itu gampang, cuma penerapannya butuh latihan ya. Oke teman-teman, kita kembali. Nah, tolong disimak, ada gambar ini, ada gambar anak SD mungkin ya. Dia berkata, saya nggak ngerti sama sekali, ini bukan pelajaran anak SD, sulit sekali belajar coding. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang gambar di samping? Gimana teman-teman? Menurut Bapak Ibu, gambar anak yang kesulitan ini gimana? Menurut pandangan Bapak Ibu? Pendapat Bapak Ibu gimana? Bapak gimana? Ini ada gambar anaknya itu merasa tidak ngerti, sulit untuk belajar coding gitu. Gimana menurut teman-teman? Ini yang apa? Nanti mungkin Pak Suwadi. Pertanyaannya ini membingungkan, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh misalnya, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang gambar di samping? Kalau saya bagus, bisa. Ya, menarik. Ya, Nomor mindset Pak. Maksudnya pendapat Bapak Ibu tentang apanya, apa maknanya, apa anak-anak di gambar ini konteksnya gimana, atau kualitas gambarnya kan? Yang tidak saya lihat pertanyaannya. Tetapi ada tulisannya. ya, tapi terlepas dari itu semua, mungkin maksudnya adalah gambar ini menunjukkan anak-anak yang menemui atau yang mengalami kesulitan pada saat pembelajaran coding, kan gitu ya? Itu kenapa? Karena mungkin pembelajaran coding mengenai ini belum familiar bagi dia, dan mungkin juga karena dia keterbatasan sarana dan prasarana digital, sehingga mereka itu mengalami kesulitan dalam memahami coding. Tentunya pembelajaran coding itu memberikan fasilitas yang cukup, terutama alat-alat digital. Dan kebetulan mungkin siswa ini belum memiliki di rumah atau di sekolahnya belum memiliki, sehingga satu perangkat digital mungkin untuk kelompok 5 atau 6 orang, sehingga tidak dewasa mempelajari. Atau memang anak ini betul-betul belum pernah mengenal coding, apa itu coding, karena memang pelajaran yang baru. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pak Ibu sebagai pengajar? Nah, tentunya melihat latar belakang siswa tersebut. Kemudian yang kedua, ya banyak sisi yang harus dipelajari oleh Bapak Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran coding. Anak-anak itu siap secara mental atau tidak, kemudian sarana prasarana sudah dilengkapi atau tidak,
kemudian apa namanya lingkungan keluarga juga mendukung atau tidak. Dan terus terang kalau pembelajaran coding ini kan pembelajaran pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural itu sebenarnya mempelajari sekali, kemudian latihan yang cukup banyak itu sudah paham sendiri. Pembelajaran coding itu yang mungkin bisa disampaikan. Atau bagaimana ya karena saja ke Mbak Google itu apa coding, kalau merupakan coding kemudian. Terima kasih Bapak ya. Jadi merupakan pencerahan bagi kami ya. Jadi kita harus melihat latar belakang dulu, sarana dan prasarananya. Jadi kita tidak boleh serta-merta memvonis anak itu tidak bisa coding. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman perbedaan betul katanya Pak Anas tadi ya, ada pola pikir tetap dan pola pikir tumbuh ya. Jadi kalau kita melihat pola pikir tetap ya, Raka memang tipe anak seni, bukan anak teknologi. Coding terlalu rumit, jadi langsung mengatakan tidak bisa kalau berpikir tetap. Tapi kalau berpikir bertumbuh, Raka punya kreativitas tinggi, saya bisa kaitkan coding dengan seni agar lebih tertarik. Jadi kalau kita melihat sekilas kalimatnya, kalau yang tetap berarti dia itu pesimis atau optimis teman-teman? Pesimis ya. Dan kalau pola pikir bertumbuh, kita optimis ya. Itu kesimpulannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaan pola pikir tetap dan pola pikir tumbuh. Jadi kalau yang tumbuh yang hijau itu gambarnya ya, kalau yang tetap ya sudah tidak open minded ya, kalau bahasa kerennya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau kita punya suara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, saya tidak akan pernah bisa menguasai matematika. Berarti dia sudah memvonis tidak bisa, gitu kan ya. Tapi kalau yang bertumbuh, saya mungkin belum menguasai matematika, tapi saya bisa mempelajarinya. Berarti dia optimis ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, nanti saya kirim linknya ini, teman-teman dikerjakan di kantor ya biar maksudnya efektif. Saya kirim, nanti teman-teman bisa diisi dan itu merupakan laporan bagi saya. Nanti saya kirim ya teman-teman ya. Kita lanjut aja. Nah, silahkan dibuka gadget terbaiknya teman-teman ya, HP terbarunya teman-teman. Menurut teman-teman pembelajaran mendalam itu apa? Boleh pakai AI, boleh pakai Google, boleh pakai apa aja. Silakan dibuka. Apa menurut teman-teman pembelajaran mendalam, meskipun sama Bapak tadi sudah dijawab dengan detail, tapi saya minta pendapat teman-teman, apa sih pembelajaran mendalam itu? Silakan dibuka HP tercanggihnya yang terbaiknya teman-teman. Panas mungkin lagi pembelajaran mendalam. Pak Kosim sudah dibuka AI-nya? Pakai AI boleh, pakai ini boleh, jadi boleh, apa aja bebas. Beli mungkin viral mungkin silakan. Beli masih beli mungkin, tapi terjadinya dibuka dikit. Apa itu pembelajaran mendalam? Itu nama Bapak sudah dibahas secara detail lagi. Buka dengar kembali Bu. Coba pakai HP terjadinya beli dulu. Pembelajaran mendalam adalah Belajar mendalam. Pelajaran mendalam adalah pendekatan belajar yang holistik, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, yang mengutamakan pemahaman utuh daripada hafalan. Itu poin. holistik itu apa? Holistik. Holistik setara apa Pak? Item jamu beli. Udah Bu? Sudah. Terima kasih Bu Lydia ya. Pembelajaran mendalam itu intinya prinsipnya ada 3. Holistik itu mungkin itu ya teman-teman, menyatu ya, tidak bisa terpisahkan gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya kita lihat ya. Pembelajaran mendalam itu memuliakan dalam penerapan pembelajaran mendalam semua pihak yang terlibat saling menghargai, menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang sudah Bapak jelaskan secara detail tadi. Terima kasih Bapak. Itu pembelajaran mendalam kita mempunyai 3 prinsip ya, yaitu berkesadaran, harus sadar ya. Kalau murid tidak sadar itu gimana kan ya. Kemudian bermakna ya, menggembirakan
donatnya ya, kalau katanya narasumber di donatnya. Donat inti pembelajaran mendalam ada di tengah ya. Kemudian prinsipnya ada 3, bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Kemudian kita juga perlu memperhatikan pengalaman belajarnya, yaitu dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Selain itu juga kita harus memperhatikan profil lulusan juga, keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kesehatan, kemandirian, dan komunikasi. Nah, selain itu di paling luar kita harus memperhatikan juga praktik pedagogisnya, lalu lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan juga kemitraan pembelajaran. Alhamdulillah sekolah kita sudah punya interaktif flat panel, berarti mau tidak mau kita harus memakainya, dan anak-anak juga sangat antusias. Berarti pembelajaran digital sudah masuk ke SMP 3 Kuripan 1 Atap. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini maksud pola pikir bertumbuh dalam praktik pedagogisnya. Nah, jadi pedagogis teman-teman saya yakin pasti sudah lebih paham apa itu seni dalam mengajar. Kemudian kita perlu memperhatikan lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah ini lanjut ya, tadi kalau kita mau menerapkan pembelajaran mendalam, kita harus memperhatikan juga pengalaman belajar, memahami. Nah, memahami itu apa yang dimaksud memahami? Jadi murid itu sering berhadapan dengan berbagai tantangan, kesulitan, sehingga butuh pola pikir bertumbuh agar mereka mau bertahan serta terus mencoba. Kemudian mengaplikasi dalam tahap ini perlu penalaran kritis dan kreativitas untuk menghubungkan materi yang satu dengan kehidupan secara nyata. Kemudian merefleksi dalam tahap ini peran pola pikir bertumbuh sangat penting ya, sebab murid akan diajak untuk memahami apa tujuan dari pembelajaran dan sejauh mana tujuan telah tercapai. Seperti itu teman-teman. Nah ini maksudnya yang tadi sudah dibahas oleh Bapak, yang alhamdulillah sudah paham semua insya Allah teman-teman apa itu BBM ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah ini teman-teman ya, secara detailnya teman-teman bisa lebih paham sendiri apa itu profil dimensi 8, profil lulusan ada 8 ya. Nah ini teman-teman ya. Nah teman-teman sudah pasti paham sih namanya buat MPP ya. Sekarang kan perencanaan pembelajaran, namanya ya berubah, intinya sama aja. Kita butuh identifikasi, ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar, sampai asesmennya. Intinya sama, cuma beda nambah-nambah sedikit aja. Nah ini ya, kalau diidentifikasi kita perlu memperhatikan kesiapan murid. Nah, analisis pengetahuan awal saya rasa teman-teman sudah lebih paham ya teman-teman ya tentang ini. Untuk lebih detailnya saya akan tampilkan ini teman-teman, RPP yang sudah direvisi oleh Bapak itu narasumber sebentar ya. Sebentar saya klik dulu. Bisa Pak, gimana Pak dari klik? Ini ya teman-teman ya, kita revisi bersama atau kita lihat bersama ya, ini oleh dari dosen di sana ya. Saya ini bersama kelompok namanya RPP ya, ada identitas ya teman-teman ya, informasi umum teman-teman sudah pasti paham. Nah lanjut, ini kebetulan pakai PJBL ya, PJBL seperti biasa, bukan seneng menggunakan daun jati karena kita kontekstualnya pakai daun jati seperti yang diarahkan Bapak. Kita harus mempelajari kontekstual dan faktual. Nah ini lanjut, ini saran dari dosen di sana untuk dimensi profil lulusan kita tidak perlu 8-8-nya dimasukkan, cukup yang mau kita tekankan di situ apa. Kebetulan saya sama teman-teman kelompok itu berkelompok, yaitu kolaborasi, di mana anak-anak itu berkolaborasi dengan teman kelasnya dalam kegiatan pembelajaran berkelompok. Kemudian komunikasi itu bisa tulis, bisa lisan. Jadi anak-anak kita kan berpendapat aja itu susah. Nah, maka dari itu kita harus menstimulasi agar anak-anak itu mau berpendapat. Karena anak-anak kita seperti itu ya kondisinya di sini. Lalu penalaran kritis. Penalaran kritis yang sederhana aja. CP, ya CP-nya ambil, udah tinggal copy paste aja. Kemudian lintas disiplin ilmu. Kenapa saya menggunakan TIK dan juga IPS? Di sini kan kita pembelajaran digital, jadi kita bisa menggunakan lintas
atau kuisis begitu. Dan IPS-nya itu karena anak-anak kan bersosialisasi dengan lingkungan, terutama dengan pengepul sampah organik nanti ya, itu kita dari sosialnya seperti itu. Tujuan pembelajaran, nah ini melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek, murid dapat mengimplementasikan pewujudan fenomena perubahan fisika dan kimia untuk mengatasi permasalahan sampah organik di lingkungan sekolah. Karena di lingkungan sekolah kita kan banyak ditumbuhi pohon jati, otomatis sampahnya itu untuk daun jatinya sangat berserakan pada saat musim kemarau. Kemudian saat musim hujan itu ditemukan daun jati yang masih muda itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan kondisi cuacanya nanti. Indikator tujuan pembelajaran, jadi dari TP ini kita turunkan, murid dapat merencanakan proyek fenomena perubahan fisika dan kimia untuk mengatasi permasalahan sampah organik di lingkungan sekolah. Indikator yang kedua, murid dapat melakukan penyelidikan fenomena perubahan fisika dan kimia untuk mengatasi permasalahan sampah organik di lingkungan sekolah. Nah, topiknya perubahan fisika dan kimia pada kehidupan sehari-hari. Praktik pedagogisnya saya menggunakan proyek based learning karena membuat kompos, nanti kompos itu kan lama. Jadi bedanya problem based learning dengan proyek based learning, kalau problem itu permasalahannya sama-sama otentik, cuma dia waktunya yang long time. Kalau yang proyek, kalau yang problem based learning itu waktunya short time ya, jadi cepat gitu ya, short time ya. Diperbaiki nanti Pak, masih menanyakan sama. Nah, kemitraannya petani dan pengepul daun jati ya. Lalu orang tua murid mitranya, kita bermitra. Kadang kalau pergi proyek khawatirnya dimarahin nih sama orang tuanya. Jadi kita harus bermitra ya, bermitra dengan orang tua juga. Meskipun mengalami tantangan ya, karena kita susah untuk kumpulnya, bisa mungkin nanti dengan segala cara sudah kita bermitra. Lingkungan pembelajaran dan ruang fisik ya, kita tulis aja halaman belakang ya. Kemudian pemanfaatan digital bisa menggunakan YouTube ya. Ini kebetulan saya mencoba membuat aplikasi Komet Kami, ini akronim sebenarnya, komunitas detektif sains remaja, itu disingkat-singkat kaminya itu SMP 35. Nah, diambil kata-katanya aja gitu, itu membuat akronim. Jadi sebenarnya aplikasi ini menggunakan Canva for Education aja, kayak PowerPoint gitu, yang simple karena saya masih belajar. Kemudian pembelajaran mendalamnya kita masukkan yang BBM. Nah, praktik pembelajaran mendalamnya ini kita letakkan di kegiatan pembelajarannya ya. Bukan cuma jenis saja, pada saat di awal, di tengah, dan di akhir. Awal, inti, dan akhir. Nah, seperti biasa teman-teman sudah lebih fasih lah untuk kegiatan awal itu ya. SPD boleh dimasukkan ya, menyampaikan tujuan. Nah, seperti ini teman-teman, persepsi. Nah, ini sudah mulai memasukkan 8 dimensi profilnya, profil jurusan, tapi beberapa aja. Guru dan murid mereview materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu wujud zat. Jadi di sini kita curah pendapat, teman-teman sudah lebih paham lah apa itu di situ ya. Jadi kita melatih komunikasi anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya, ditanya gitu ya teman-teman. Lanjut, guru menggali pengetahuan awal murid melalui kegiatan tanya jawab dikaitkan dengan materi yang dipelajari. Nah, baru di sini praktek prinsipnya sudah kita masukkan, yaitu untuk memahami ya, hanya sekedar memahami, beda dengan mengaplikasi. Jadi anak-anak itu mengkaitkan ya dengan pengetahuan, misalnya membuat kompos, dia punya ide kompos itu dicampur dengan sampah, daun rumputan, oleh mereka berkreasi di situ. Nah, kita masuk ke sintaknya. Di sini saya juga memasukkan link YouTube di situ ya teman-teman ya. Jadi menggunakan teknologi sudah di sini. Lalu menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Nah, teman-teman lebih paham lah seperti apa maksudnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, RPP-nya ya. Karena 2 kali pertemuan, jadi ada 2 di sini. Coba lihat sintaknya tidak. Sintaknya oke, baik Bapak. Yang pertemuan 1. Terus Pertemuan 1 ini Bapak. sintak kedua apa? Sintak kedua itu mendesain rencana proyek. Mendesain. Jadi anak-anak ini saya arahkan untuk mendesain jadwalnya, dia itu buat sendiri. Jadi misalnya kompos kan 1 bulan. Jadi di tanggal berapa anak-anak saat merencanakan, mulai mengerjakan proyeknya. Contohnya seperti ini simpelnya mungkin. Ada tabelnya. Nah, ini untuk Bapak tabelnya. Tabel kegiatan anak-anak nanti dikerjakan sendiri dengan kelompoknya.
pertemuan yang kedua, Sintak yang memonitoring keaktifan perkembangan proyek. Murid melaksanakan proyek di rumah karena ini PJBL, jadi anak-anak itu membawa produk yang sudah jadi dipresentasikan cara kerjanya seperti itu, lalu menguji hasil ya. Kebetulan anak-anak juga diarahkan hasil komposnya itu untuk tanamannya seperti apa perbedaannya. Ini proyeknya sangat panjang ya, makanya pakai PJBL. Yang terpak tadi, yang Sintak terpak. Ya, Pak. Nah, ini kebetulan saya tulis Premomo yang dipakai pre-teaching ya, dan kemarin saya ditugaskan pre-teaching dan kebetulan dapat banyak masukan juga di sana. Dan Yang ini itu sebenarnya masuk ke apa namanya evaluasi. Maksudnya memonitor keaktifan itu guru itu melaksanakan apa namanya bimbingan, memonitor sampai di mana proyeknya dilaksanakan. yang ini ya Pak, ya bisa ditambahkan Kemudian kalau murid melaporkan dalam video itu sudah masuk ke menguji hasil. nah sudah kelima Menguji hasil. Kemarin sempat itu juga didiskusikan di sana. Nah, katanya saya jadi setuju ke Bapak kan di memonitoring, cuma diarahkan ditaruh aja di menguji hasil kan. Ya biar tidak berpanjang kali lebar, saya ikuti aja dapat diskusinya. Berarti saya bikin dulu ke Bapak, karena kan memonitoring aktifan itu kan ini. Menguji hasil baru hasil produknya itu untuk karyanya itu kan. Lanjut evaluasi pengalaman belajar. Sini merefleksikan kegiatan yang telah dilaksanakan. Baru di kegiatan akhir kita mengajak murid untuk berefleksi bersama, bisa dengan memberikan emoticon ya, menggunakan sticky note lalu ditempel di papan begitu. Memberikan motivasi dalam semangat untuk proyek selanjutnya. Guru mengajak untuk menyimpulkan dan menutup. Nah, asesmennya ini teman-teman katanya sih tidak harus wajib ya, dalam satu pertemuan itu ada asesmen tes tulis, karena kan ini cuma 1 GP. Kalau asesmen yang for learning itu yang terakhir ya, untuk sumatif itu baru beberapa GP bisa kita buat di situ. Kalau untuk 1 kali pertemuan nggak wajib ada pretest post test seperti itu, saran dari instrukturnya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk yang FPP. Tapi masih ada slide-nya sebentar ya. Nanti teman-teman saya harap untuk mengisi linknya ya, yang sudah di grup itu. Sekian presentasi dari saya minta pendapat atau pertanyaan 1 atau 2 orang, silakan Bapak atau Ibu guru, silakan yang mau bertanya. Saya tanya, aku sih Ada Bapak, anak ini Bapak. Terima kasih atas waktunya. Tadi saya menemukan di indikator materi yang nomor 2, kalau yang di situ siswa FPP tadi di RPP di indikator 2, tetap tunjukkan dulu di indikator nomor 2. aman ya. Indikator 2, indikator. Nah ini Bu, yang murid dapat melakukan penyelidikan fenomena perubahan fisika. Mohon dijelaskan secara holistik ya, apa sih kalimat penyelidikan fenomena ini? Apanya yang mau diselidiki? Mungkin alangkah baiknya kalimat itu bisa menggunakan kalimat meneliti. Nah, yang saya tanyakan bukan bahasa itunya. Kira-kira bentuk apa konkretnya, seperti apa yang harus dilakukan oleh siswa? Terima kasih, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini hanya syarat saja, syarat ikuti apa? Dia masuk ke Ini sekedar syarat saja setelah mengikuti paparan dari bayi tadi. Kalau ada beberapa bagian dari FPP yang tidak yang tidak sesuai. Pertama, tujuan pembelajarannya. Pembelajaran berbasis proyek dapat mengakibatkan dan kemudian dapat indikator. Yang pertama, murid dapat merencanakan. Artinya yang dapat merencanakan kan murid kemudian.
Tetapi di penjelasan itu tadi di kegiatan intinya guru yang merencanakan. Guru yang ini. Ya. Kemudian indikator yang kedua, murid dapat melakukan penyelidikan. Sementara yang digunakan adalah project listening. Artinya project listening itu sebenarnya Bapak Ibu penekanannya itu adalah pada produk hasil. Nah, dari hasil itu ada proses pembuatan. Nah, bukan hanya penyelidikan saja. Kalau kita dari kegiatan ini tadi, anak-anak kan membuat apa namanya? Kompos ya. Kan sudah ada proyeknya itu, apa hasilnya. Tetapi di sini tidak menekankan hasilnya itu, hanya menekankan pada penyelidikannya saja. Kalau tidak dari indikatornya itu, kan begitu ya. Jadi sebenarnya murid dapat membuat kompos berdasarkan apa namanya dengan memanfaatkan perubahan fisika dan kimia misalkan begitu. Dikembali lagi satu tidak apa-apa. Itu kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kemitraan pembelajaran petani, pengukur, orang pemilik. Bisa tidak dilaksanakan itu? Karena FPP itu atau perjalanan pembelajaran harus dilaksanakan di kelas. Jadi mungkin nanti bisa kemitraan pembelajaran mungkin dari guru yang lain, karena apa namanya, karena ini bersifat integratif dan berkurikulum. Holistik itu artinya pembelajaran secara integratif, secara apa namanya, terpadu ya. Ya, terpadu. Jadi dilihat dari IPA, dilihat dari apa dari TK. Sebenarnya yang paling cocok itu ya juga matematika itu. Bisa memasukkan ke literasi-literasinya. Jadi sebelum dibuat kompos mungkin ditimbang beratnya berapa, kemudian setelah jadi kompos ditimbang lagi beratnya sama apa enggak. Berarti kalau bertambah berarti ada zat yang menambah, kalau berkurang beratnya berarti ada zat atau sesuatu yang menghilang atau mengembangkan itu. Itu kemudian lanjut yang kegiatan ini. Kegiatan sintaknya ini. Ya. Nah, enak. Itu kan yang saya katakan tadi. Guru ini Pak. Murid mendengarkan penjelasan guru terkait gambaran secara umum proyek yang akan dikerjakan. Berarti kan guru yang merencanakan itu. Sementara tujuannya murid dapat merencanakan. Kan gitu. Ya. Redaksinya diperbaiki. Iya. Iya. Ya, kalau beda pembelajaran, saya paham betul apa sebenarnya singkatnya itu. Iya, makasih Pak. Gimana jangan lupa dong 4 orang kemarin. Ini mau 6 orang. Ya sudah kebenaran baru. Jadi Bapak Ibu pada saat membuat RTP atau rencana belajar sekarang harus disiapkan. Tapi sebenarnya di awal itu juga ada analisis apa namanya kondisi. Nah ini RTP ini belum ada. Padahal di awal tadi sudah disampaikan analisis apa namanya, analisis kebutuhan dan sebagainya, analisis karakteristik materi. Kemudian ada itu guru membuat kesepakatan dengan murid tentang laporan dan program dan rencana ini masuk waktu yang berperan dalam pelaksanaan proyek. Kok membuat apa namanya, menentukan nama waktunya kaitannya dengan menggembirakan bagaimana? Ya itu. Menggembirakan. Mungkin namanya waktu itu ya berseroboh dan sehari setahun 2 tahun lah. Di BNA kok disebutkan dengan menggembirakan. Sebenarnya itu lebih kepada berkesadaran. Akhirnya anak-anak itu sadar bahwa proyek itu dilaksanakan sesuai dengan sesuai dengan waktu dan banyak nama dari itu. Terima kasih Pak. Berkesadaran. Mengembang. Ya, jangan
yang dia tidak berminat sekali untuk pelaksanaan itu. Nah, Itu yang penting belum sadar. Berkesadaran. Sip. Iya. Ya sudah betul, bukan tampil ke bawah. Pak ada tidur dan menguji. Kegiatan penutup pertemuan. Jelaskan yang kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini masuk ke Hari pertemuan pertama. dan disingkatnya itu masuk ke apa ya? Nah, ada yang penutup aja Pak, lanjut ke sini Pak, ke yang Oh, artinya satu dari pertemuan itu tidak tuntas sebenarnya. Iya. Cinta selanjutnya. pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Oh itu. Terus momen itu tak bisa memperlihat. Ini nggak apa-apa, belajar. Mengisi hasil, mengisi hasil ini sebenarnya pada saat anak-anak itu melakukan presentasi. Ya, artinya dari diskusikan ini loh hasil kelompok saya ini. Mungkin dari kelompok lain punya hasil yang lain atau masukan ini hasil saya. Itu menguji hasil. Ya. Kemudian saya evaluasi. Ini Pak. Harusnya ini di atas. Nah, yang presentasi itu sebenarnya menguji hasil. Iya, di atas. Tapi kemarin debat sudah sama teman-teman lihat, udah lah gitu. Jadi memang betul Pak, pada setuju itu. Awalnya sih ini Pak. Tapi anak-anak teman-teman udah mau. Tapi sini begini. Udah lah. Suruh datang ke sini udah mas. Suruh datang ke sini nih. Kegiatan merefleksi itu adalah evaluasi betul. Jadi anak-anak mengevaluasi dirinya sendiri, akhirnya bisa mendapat apa yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini dalam pembuatan kelompok. Kemudian apa yang belum saya pahami kan gitu. Itu artinya sudah mengevaluasi diri itu. Kegiatan bentuk dan ya. Kemudian sebagai catatan di dalam buku khusus project planning itu asesmennya berbeda dengan stock learning dengan inquiry learning. Jadi karena berdasarkan kepada produk dan proses maka asesmennya juga beda. Iya. Mungkin itu saran dan masukan dari saya. Jadi harus ada kesesuaian antara indikator, kemudian metode dan kegiatan-kegiatannya. Demikian. Terima kasih atas sarannya Bapak, nanti saya perbaiki dan ini merupakan konsultasi secara langsung dengan Bapak. Nah untuk Pak Kosim ya, kalau Bapak ada perlu jawab, terima kasih banyak ya kalau Bapak. Tapi kalau Pak Kosim itu kita belajar bersama ya Pak ya. Pertanyaan saya Pak itu dengan sama, nggak ada. Iya, betul ya Pak ya. Nah, bentar Pak. Sudah. Nah ini sudah. Betul. Ini redaksinya memang harus diperbaiki Bapak ya. Jadi nanti saya perbaiki. Betul yang melakukan penyelidikan harus terima kasih saran dari Pak Kosim yang maksudnya menyelidiki mana ada yang masuk perubahan fisika. Misalnya saat daun jati dipotong-potong, dia fisika pakai kimia, Pak. Kemudian saat diberi ragi, kata ragi ini, dia masuk fisika pakai kimia. Nah saran dari Bapak tadi ada mitra dengan jangan yang ini ya Pak, jangan pakai yang ini karena terlalu ribet ya. Jadi harus guru di sekolah aja, misalnya dengan matematikanya, literasi numerasinya. Nanti saya perbaiki. Terima kasih saran dari Bapak. Mungkin itu Pak Kosim yang ditanyakan Bapak. Nanti saya perbaiki ada tambahan di sini 3 UPK. Iya, fenomena perubahan fisika kimianya itu. Begitu. Kalau menurut saya fenomena itu ganti aja peristiwa. Peristiwa, iya peristiwa. Terlalu itu ya Pak fenomena. Peristiwa. Atau gejala. Gejala boleh. Nah, untuk yang katanya Bapak tadi sarannya harus sedikit lagi. Bapak sangat jeli, terima kasih. Ada ini sudah 6 orang Pak yang kemarin. Jadi betul katanya Bapak harus matching ya antara IPK yang kita tahu tujuan pembelajaran dengan sintaknya. Itu terima kasih koreksinya buat Bapak. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Cukup. Cukup. Nah terima
Terima kasih telah meluangkan waktu, tapi saya mohon diisi linknya karena itu merupakan pelaporan buat saya. Link itu diisi, tolong teman-teman ya, itu wajib aing. Terima kasih atas hadirnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak. Terima kasih telah menonton. Salam hebat dan bahagia dari kami guru SMP Negeri 3 Kuritap.